Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, malam ini kita akan melaksanakan perkuliahan atau sesi untuk mata kuliah survei drastis lanjut sesuai yang saya sampaikan di grup bahwa kita ajukan jam 6 ya, jam 6 ya, sehingga hanya ada waktu satu sesi sampai jam berapa ya? Jam 18.50 ya, saya usahakan materinya bisa selesai. Saya izin untuk share screen, rekan-rekan. Ini meneruskan materi yang pada pertemuan minggu kemarin ya, perhitungan volume ya. Oke, sorry. Oke, kelihatan ya materinya ya, teman-teman. Halo, kelihatan Kelihatan, ya, Mas? Ya. kelihatan Pak. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi perhitungan area penampang ya. Ini kaitannya dengan pekerjaan yang berkenaan dengan pekerjaan utilitas, jalan, dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya memang kalau kita perhatikan ruang lingkup pekerjaan survei terestis dasar yang teman-teman pernah jumpai di semester 1, itu fokus kita itu adalah bagaimana kita melakukan pemetaan situasi dan topografi. Kalau survei terestis lanjut, lingkup kita itu lebih ke arah bagaimana kita melakukan pemetaan tingkat lanjut. Ya, untuk beberapa kasus tertentu digunakan untuk pekerjaan, misalnya jaringan jalan, utilitas, galian, dan timbunan, yang mana materi yang seharusnya sudah teman-teman dapatkan di survei terestis lanjut ini yang akan banyak berguna dan bermanfaat bagi pekerjaan teman-teman di bidang konstruksi di Kota Batam ya, karena memang banyak sekali yang beririsan dengan hal tersebut. Ya, kita sedikit mereminder lagi dari materi minggu kemarin bahwa untuk mencari atau menghitung area penampang melintang itu bisa dilakukan dengan berbagai metode, yaitu yang pertama penampang dengan permukaan tanah asli mendatar atau one level section, ya, kemudian ada juga dengan metode penampang dengan permukaan tanah asli miring atau two section level, ya, kalau misalnya dia talutnya miring dan area atau topografinya juga miring. Kemudian penampang dengan permukaan tanah asli mempunyai dua kemiringan atau three level section. Jadi dia bentuknya ada di sebelah nomor 2 dari kanan. Ya, miringan toponya itu ada dua kali kemiringan, satu per K atau satu per L ya. Kemudian ada juga penampang dengan permukaan tanah asli dalam galian dan timbunan atau hill to level section ya. Jadi ada penampangnya yang dia beririsan pada area galian dan timbunan. Namun yang saya jabarkan pada minggu lalu adalah perhitungan dan konsep dasar bagaimana kita melakukan perhitungan area pada luasan melintang, profil melintang. Untuk praktisnya itu sebenarnya kita juga bisa melakukan atau mengaplikasikan dengan menggunakan berbagai tools yang tersedia di aplikasi pengolah data spasial ya, seperti aplikasi CAD khususnya ya. Dengan menghitung area calculation itu kita bisa langsung mendapatkan area penampang melintang dari plot-plot data yang sudah digambar di profil melintangnya. Dalam melakukan perhitungan volume ada banyak metode yang dapat digunakan. Ya, di sini ada 3. Yang pertama adalah metode cross section, ya. Kemudian yang kedua adalah metode unit area atau borupit, dan yang ketiga adalah metode kontur area. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan mempelajari tentang yang metode cross section. Ini adalah konsep menghitung volume cross section ya, konsep perhitungan volume dengan metode potongan melintang rata-rata.
Luas potongan melintang A1 dan A2 pada kedua ujung diukur dengan menganggap bahwa perubahan luas potongan melintang antara kedua ujung ini sebanding dengan jaraknya. Luas A1 dan A2 disebut di rata-rata. Akhirnya volume tanah dapat diperoleh dengan mengalihkan luas rata-rata tersebut dengan jarak L dengan kedua ujung dengan rumus bagi berikut ya. Yang pertama adalah rumus dua tampang atau N areas ya. Luas potongan A1 dan A2 pada kedua ujung diukur dan dengan menganggap bahwa perubahan luas potongan melintang antara kedua ujung itu sebanding dengan jaraknya. Luas A1 dan A2 tersebut di rata-rata, akhirnya volume tanah dapat diperoleh dengan mengalihkan luas rata-rata tersebut dengan jarak L antara kedua ujung. Jadi, rumus untuk menghitungnya diperoleh dengan V besar atau volume, itu diperoleh dari luas penampang A1, ya luas penampang, misalnya penampang melintang yang paling depan, ditambah dengan A2 atau luas penampang melintang yang berikutnya, atau yang terakhir, yang kemudian dibagi dua, hasilnya dikalikan dengan L atau jarak antara kedua penampang. Apabila penampang-penampang banyak dan jarak antar penampang bervariasi, misalnya L-nya itu dinotasikan sebagai D1, D2, D3, dan seterusnya, maka untuk menghitung volumenya adalah hasil dari sigma volume, ya, di mana diperoleh masing-masing perkalian antara L yang dinotasikan pada jarak D1 dikalikan dengan luas penampang pertama ditambah luas penampang kedua, yang hasilnya dikalikan kemudian dibagi dua. Kemudian untuk jarak L D2 itu dengan jarak D2 dikali A2 tambah A3, yang hasilnya kemudian dibagi dua, dan seterusnya sampai ada berapa jumlah penampang yang akan jumlah penampang yang didapatkan dan berapa volume yang akan kita hitung keseluruhannya. Nah, ini adalah metode cross section yang cara pertama, yaitu dengan dua tampang atau N area. Yang kedua adalah metode jarak rata-rata. Kalau yang tadi, ini adalah dua tampang atau N area. Berarti kita merata-ratakan area luasan penampangnya. Kalau ini kita merata-ratakan jaraknya. Jadi misalkan pada ilustrasi yang ada di bawah, itu jarak L1 dan L2 sebelum dan sesudah potongan A1, ya, ini potongan A1 adalah yang di tengah, di rata-rata, dan untuk menghitung volume tanahnya, maka harga rata ini dikalikan dengan luas potongan melintang di A0. Sehingga untuk menghitung volumenya dengan menggunakan metode jarak rata-rata diperoleh dengan cara L1. L1 itu jarak dari penampang melintang A0 ke A1, ditambah L2. L2 itu adalah jarak dari penampang melintang A1 ke A2, hasilnya itu kemudian dibagi dua, dikalikan dengan A0. A0 itu apa? A0 itu adalah luas penampang melintang yang pertama. Ya. Kemudian yang cara yang ketiga adalah metode tampang rata-rata. Volume didapat dengan mengalihkan luas rata-rata dari penampang yang ada dengan jarak antar penampang awal dan akhir. Apabila penampang tersebut adalah A1, A2, A3, dan seterusnya sampai dengan AN, dan jarak antar penampang A1 ke AN adalah L, maka perhitungan volumenya dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh luasan penampang melintangnya, kemudian dibagi dengan N, supaya kita akan mendapatkan luas tampang rata-ratanya. Baru kalau luas tampang rata-ratanya sudah kita peroleh, maka kita kalikan dengan L. L itu adalah jarak dari penampang pertama sampai dengan penampang terakhir. Jadi clear bahwa ketiga metode ini berbeda ya. N area itu rata-rata penampangnya. Kalau jarak rata-rata itu adalah rata-rata jaraknya. Kalau tampang rata-rata ini adalah keseluruhan luasan penampangnya itu kemudian dirata-ratakan
baru dikalikan jarak keseluruhannya mulai dari penampang awal sampai ke akhir. Jadi kita bisa clear di sini bisa membedakan antara N area, apa namanya, jarak rata-rata dan tampang rata-rata. Metode yang keempat adalah metode prismoida. Ya, prisma adalah suatu benda padat yang dibatasi dua bidang sejajar pada bagian-bagian atas dan bawahnya, serta dibatasi beberapa bidang datar di sekelilingnya. Sehingga kalau misalnya teman-teman melihat gambar 10.13 metode prisma ini, itu kita bisa menggunakan perhitungan volume prisma, di mana volume diperoleh dari H/6 dikali A1 tambah 4 AM ditambah A2. Ya, dengan keterangan bahwa H itu adalah tinggi prisma, ya, mulai dari penampang awal sampai penampang yang terakhir, itu adalah H, ya, tinggi prisma. Kemudian A1 adalah luas bidang atas atas prisma, ya, ini A1. Kemudian A2 adalah luas bidang bidang bawah prisma. Nah, ini adalah A2 yang paling bawah ini. Dan AM adalah luas bidang tengah yang melalui tengah-tengah tinggi H, ya. Di setengah H dari atas dan setengah H dari bawah. Ya. Sehingga kalau kita lihat di gambar ini, maka untuk melakukan perhitungan metode prismoida, kita perlu beberapa parameter, ya. Yang pertama adalah 3 buah luas penampang, ya, A1, A2 dan AM, dan 1 tinggi, ya, 1 data tinggi prisma atau H. Cara yang kelima pada metode perhitungan volume cross section adalah metode piramida kotak, ya, di mana volume bisa diperoleh dari rumus atau persamaan H/3 dikalikan dengan A1 tambah A1 kali A2 dipangkat setengah ditambah A2. Di mana H itu adalah tinggi antara dua tampang, ya. Kemudian A1 itu adalah tampang area yang pertama, sedangkan A2 ini adalah tampang dari area yang kedua, ya. Jadi ini adalah metode piramida kotak. Cara yang terakhir adalah metode Rustum. Rumus ini berlaku untuk bangun-bangun yang mendekati bentuk kerucut terpancung. Ya, kerucut terpancung adalah kerucut yang puncaknya dipotong, ya. Kalau teman-teman pernah melihat tumpeng, ya, ketika pemotongan tumpeng, frustum ini adalah tumpeng yang sudah dipotong, gitu, ya. Ya, jadi sehingga untuk menghitung luas seperti ini, itu dilakukan perhitungan dengan cara V sama dengan sepertiga kali T kali hasil dari A1 ditambah A2 ditambah dari akar A1 A2. Ini ketentuannya adalah bangun-bangunnya mendekati bentuk kerucut terpancung di mana luas penampang atas kurang dari setengah dari luas penampang bawah, ya. Jadi kalau misalnya luas atasnya ini dia kalau apa namanya, luas penampangnya itu kurang dari setengahnya dari yang bawah, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Di mana ketentuannya T di sini adalah tinggi atau jarak antar penampang atas dan bawah. A1 itu adalah luas penampang atas dan A2 adalah luas penampang bawah. Oke, metode perhitungan volume yang kedua adalah metode unit area atau Borupit. Ya. Ya, untuk perhitungan metode unit area ini dibagi menjadi dua cara. Dengan cara unit area berbentuk bujur sangkar, dan ada area dengan bentuk segitiga. Konsep perhitungan volume unit area atau Borupit untuk yang metode dengan unit area berbentuk bujur sangkar itu adalah volume diperoleh dari A per 4, ya, hasilnya dikalikan dengan H1 ditambah 2 SH2 ditambah 3 SH3 ditambah 4 SH4.
Nah, di sini kita asumsikan bahwa HI adalah ketinggian titik-titik yang digunakan I kali dalam hitungan volume. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah salah satu contoh perhitungan unit area berbentuk bujur sangkar. Di sini ada banyak H ya, HA, HB, HC, HD ya. Sedangkan yang diarsir dengan huruf A besar ini adalah bidang horizontal referensi atau datum referensinya. Misal datum lokal, datum elipsoid, atau geoid gitu ya. Kemudian suatu area atau atas permukaan bumi itu dia posisinya relatif terhadap bidang referensi horizontal ya, di mana kalau kita potong menjadi beberapa bujur sangkar itu memiliki 4 titik sudut yang memiliki elevasi yang berbeda-beda masing-masing HA sampai dengan HD ya. Sehingga kalau kita beralih ke gambar B, ini kita bisa lihat bahwa di sini kita lihat bahwa ada angka 12221, 1244431 dan seterusnya. Ini adalah suatu potongan bujur sangkar yang diambil dari penampang atas gitu ya. Kalau misalnya ini adalah aksiran A, kita asumsikan A itu adalah yang di bujur sangkar sebelah kiri atas ini teman-teman. Jadi maksudnya satu ini apa? Maksudnya satu di sini adalah sudut bujur sangkar yang di sini itu digunakan sekali. Kemudian ini kenapa dua? Dua itu karena sudut bujur sangkar ini digunakan 2 kali, yaitu pertama di bujur sangkar A, dan yang kedua adalah di bujur sangkar di sebelah kanannya A. Ya, di sini A, dan ini katakanlah B, C, D, E, F, G. Ya. Kemudian di sini kenapa ada 4? Ya, karena pada titik atau sudut dari bujur sangkar di sini itu digunakan 4 bujur sangkar, yaitu bujur sangkar A, bujur sangkar B di sini, bujur sangkar E di sebelah kiri bawah, dan bujur sangkar F di sebelah kanan bawah. Nah, jadi teman-teman harus memahami dan tahu konsep dari penentuan bujur sangkar ini karena ini berkaitan dengan ini HI, ketinggian titik-titik yang digunakan I kali dalam hitungan volume. Jadi kalau teman-teman salah dalam menghitung penggunaan I kalinya, maka nanti volumenya pasti akan salah. Nah, ini kita langsung mencoba menghitung dengan menggunakan studi kasus ya. Pada gambar sebelah bawah ini, itu menjelaskan bahwa plotting unit area bujur sangkar, yang mana ini ilustrasinya adalah sebuah tapak bangunan yang akan di-excavated to be given reduced level. Jadi ini adalah penampang yang Anda lihat dari atas permukaan bumi yang di sini akan dipotong ya, akan di-excavate pada ketinggian level ketinggian tertentu gitu ya. Asumsinya adalah area dibagi menjadi beberapa bujur sangkar dengan metode bujur sangkar. Pertanyaannya adalah hitunglah volume berdasarkan datum di atas permukaan bumi ya yang dipotong ya, dengan level pemotongannya adalah 10 meter ya. Tahapannya teman-teman harus perhatikan di sini untuk mempermudah dalam perhitungan ini ya, maka kita tentukan bahwa setiap sudut-sudut di sini itu dinotasikan sebagai abjad. Ya, misalnya ini disebut sebagai station. Station A, Station B, Station C, Station D, E, F, G, H, I ya. Jadi ada 9 stasiun ya, ditulis A, B, C, D, E, F, G sampai I ya. Kemudian reduce level ya. Jadi reduce level ini adalah berapa ketinggian di tiap stasiun, di setiap titik ya. Anda tulis saja di sini. Titik A adalah 16,54 ya, berarti ini 16,54. Titik B 17,25 dan seterusnya sampai titik I adalah 13,38. Jadi di sini adalah 13,38.
Kemudian pertanyaannya itu akan dipotong pada elevasi 10 meter ya. Maka di sini diketahui bahwa excavated levelnya adalah 10 meter. Sama, kita seragamkan 10 meter semua. Kemudian di kolom keempat itu adalah depth of excavated ya. Jadi berapa kedalaman hasil pemotongan? Ini adalah hasil pengurangan dari reduced level dikurangi dengan excavated level. Kemudian adalah 6,54. Sama titik B juga Anda lakukan pengurangan dari reduced level dengan executed level ya. Sampai dengan Anda menghitung depth of excavated dari titik I. Kemudian yang paling penting di sini adalah di kolom ke-5. Ini adalah number of rectangles. Ya, kita perhatikan konsep yang tadi saya jelaskan pada slide sebelum ini. Titik A digunakan berapa kali ya? Nah, ini sudut ini digunakan sekali. Titik B digunakan berapa kali? Digunakan 2 kali karena digunakan oleh bujur sangkar kiri atas dan kanan atas. Yang titik C digunakan 1 kali bujur sangkar, yaitu bujur sangkar kanan atas. Ya, sehingga di sini Anda tuliskan 1, 2, 1, 2. Kemudian titik E keempat. Nah, kita perhatikan titik E berada di pusat-pusat atau tengah dari bujur sangkar. Bujur sangkar ini, di mana titik E ini digunakan pada bujur sangkar kiri atas, kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Sehingga di sini ketemunya adalah 4. Dan seterusnya sampai Anda mendefinisikan berapa jumlah rectangles pada bujur sangkarnya. Misalnya titik I di sini, berarti dia hanya digunakan pada bujur sangkar kanan bawah, sehingga dia hanya. Kemudian Anda jumlahkan ini number of rectangles-nya, atau di sum, kalau di Excel, itu kita akan memperoleh nilainya adalah 16. Kemudian kita baru menghitung produk. Produk itu adalah hasil perkalian dari depth of excavated dikalikan dengan number of rectangles ya. Jadi misalnya di sini depth-nya 6,54 dikalikan dengan 1 ketemunya adalah 6,54. Kemudian di sini 7,25 dikalikan 2 ketemunya adalah 14,5 dan seterusnya sampai dengan titik I itu depth of excavated-nya adalah 3,38 dikalikan dengan number of rectangles-nya adalah 1, maka di sini hasilnya adalah 3,38. Sehingga untuk produknya ini ketika kita jumlahkan, hasilnya akan sama dengan 83,21. Selanjutnya, tahapan yang harus dilakukan adalah Anda menghitung average excavated depth-nya itu ya. Dengan cara membagi antara total keseluruhan produk dibagi dengan jumlah dari rectangle-nya ya, sehingga produknya berapa? 83,21 dibagi dengan 16. Ketemunya adalah 5,2. 5,2 inilah yang disebut sebagai rata-rata ketinggiannya kalau untuk jarak ya. Maaf, untuk metode yang cross section yang tadi itu disebut dengan jarak antar penampangnya. 5,2 ini belum hitung volume. Sehingga untuk menghitung volumenya itu dengan menggunakan base area. Base areanya ini ditentukan bahwa ukurannya 25,5 dikalikan dengan 30. Maka luas penampangnya itu adalah 765 meter persegi. Ya, base area-nya adalah luas penampang. Luas penampang diketahui, kemudian tinggi ratanya pengerukan yang akan dilakukan diketahui, maka volumenya bisa dihitung. Sehingga di sini volume to excavated adalah atau volume yang harus digali adalah 5,2, yaitu tinggi rata-rata toponya dikalikan dengan luasan dari areanya, yaitu sebesar 765 meter persegi. Sehingga volumenya adalah sebesar 3.978 meter, maaf, 3.978 meter kubik.
Oke, itu yang menggunakan unit area bujur sangkar. Yang berikutnya adalah unit area segitiga. Konsep perhitungan volume unit area berorbit dengan unit area segitiga adalah volume sama dengan A bagi 3 yang hasilnya dikalikan dengan H1 ditambah 2 SH2 tambah 3 SH3 tambah 4 SH4 tambah 5 SH5 tambah 6 SH6 tambah 7 SH7 tambah 8 SH8 di mana HI adalah ketinggian titik-titik yang digunakan I kali dalam hitungan volume. Konsepnya sama, rumusnya identik ya. Hanya yang membedakan adalah untuk unit area berbentuk segitiga, maka areanya ini adalah dia bentuknya segitiga-segitiga. Kalau yang tadi adalah bujur sangkar ya. Kalau ini adalah segitiga-segitiga. Sehingga ini yang harus teman-teman perhatikan. Bahwa misalnya di ujung dari segitiga yang di kiri atas, ini sisi di sudut ini hanya digunakan pada satu segitiga, maka dia dinotasikan sebagai satu. I kali atau satu kali. Kemudian di samping kanannya, kenapa ini 3? Karena pada sudut di titik ini, itu dia bersinggungan dengan ketiga segitiga, yaitu segitiga di sebelah kirinya, dan 2 segitiga di sebelah bawah. Gitu juga, kenapa di sini 4? Karena dia adalah sudut dari 4 buah segitiga. Kemudian di sini kenapa 6? Karena ini adalah sudut dari 6 buah segitiga. Ya, jadi kita petakan nih satu-satu nih. Ya, jadi kita petakan satu-satu. Karena penting menghitung berapa atau I kalinya itu ya. Oke, studi kasusnya sama di sini teman-teman, yang membedakan bahwa unit areanya kita ganti dengan menggunakan unit area segitiga ya. Sehingga di sini stationnya sama, kemudian data reduce levelnya sama, kemudian excavated area levelnya sama, yang beda, maaf, kemudian ini depth of excavated-nya juga sama, 4 kolom ini sama dengan yang kolom metode bujur sangkar. Yang membedakan adalah di sini adalah number of rectangles-nya. Sebenarnya ini bukan number of rectangles ya, tapi di sini harusnya number of triangles ya. Ya, yang membedakan di sini. Sehingga kita harus petakan lagi di titik A ini ada berapa segitiga ya. Ya, ada 2 ya di sini ya, segitiga sebelah kanan dan sebelah bawah. Berarti di sini kita tulis 2. Titik B ada berapa segitiga? Ada 3 segitiga, yaitu di kiri bawah, bawah, dan kanan ya. Kemudian titik C ada berapa? Dia ada 1 ya. Sama, yang membedakan di situ. Kalau tadi unit areanya adalah bujur sangkar, kalau ini unit areanya adalah segitiga. Ya, sehingga nantinya dengan menggunakan cara yang sama, menghitung produknya adalah perhitungan antara depth of excavated dengan number of triangles ya, bukan rectangle, triangles ya. Sehingga masing-masing titik A, B, C, D, dan seterusnya sampai I, Anda hitung produknya, kemudian Anda juga hitung number of triangles-nya. Di sini number of triangles-nya adalah 24 ya, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi number of rectangles-nya 16 ya. Number of triangles-nya 24 lebih banyak karena memang unit yang digunakan itu lebih banyak. Kemudian produknya ini adalah hasil perkalian antara produknya ini adalah hasil penjumlahan keseluruhan dari produk di kolom ke ini. Selanjutnya, kita menghitung average excavated depth ya. Jadi, kita menghitung rata-rata tinggi penampangnya dengan cara total produknya dibagi dengan total number of triangles-nya. Total produknya adalah 123,99 dibagi dengan 24. Sehingga hasilnya adalah 5,17. Ini adalah rata-rata luas penampang kalau kita asumsikan unit areanya adalah menggunakan segitiga. Kemudian kita hitung base area. Base area juga sama dengan cara yang tadi saya sampaikan di perhitungan unit area bujur sangkar. Karena ini studi kasusnya sama, adalah perkalian 25,5 kali 30. Ketemunya adalah 765 meter persegi. Sehingga volume to excavated, jadi berapa jumlah volume yang harus dipotong, itu adalah hasil perkalian antara
jarak penampang rata-ratanya, yaitu 5,17 dikalikan dengan 765 meter persegi. Hasilnya adalah 3.955 meter persegi. Ya. Jadi hasilnya sedikit berbeda. Namun, mana yang lebih teliti? Tentu saja yang lebih teliti adalah dengan metode segitiga, karena dia akan membagi area hitungannya dengan metode yang lebih rigid ya, dengan luasan yang lebih sempit ya. Kalau kita menghitung luas, intinya kalau unit yang digunakan sebagai pengukur luasnya itu lebih kecil, maka dia akan menghasilkan ukuran luasan yang lebih teliti. Metode perhitungan volume yang terakhir adalah metode kontur area. Konsep perhitungan volume pada kontur area yang juga diterapkan pada rekan-rekan mahasiswa yang melaksanakan PBL, khususnya yang PBL perhitungan volume dari BMGM 1, itu adalah dengan cara seperti ini. Pada metode ini digunakan garis-garis kontur peta topografi untuk menghitung volume dan digunakan untuk menghitung volume reservoir, tanggul, volume pekerjaan tanah untuk lubang galian, dan lain-lain. Pada gambar apabila A0 ya, kemudian A1, kemudian A2, A3, dan seterusnya sampai AN, atau dalam kasus ini sampai A5, ada luas yang dikelilingi oleh masing-masing garis kontur dengan interval H, dan volume total adalah sigma V, maka volume total dapat dihitung dengan metode sebagai berikut. Yang pertama adalah metode prismoida. Volume diperoleh dengan cara H/3 dikalikan dengan A0 tambah AN tambah 4 SA 2R plus 1 ditambah 2 SA 2R. Ya, dengan keterangan R pada 2R plus 1 berselang 0 sampai dengan kurang sama dengan R sampai dengan kurang dari setengah N min 2. Atau R pada 2R berselang 0 sampai dengan kurang dari sama dengan R sampai dengan kurang dari sama dengan 1/2 dikalikan dengan N min 2. Untuk ketentuannya N sama dengan 2 diperoleh R sama dengan 0, sehingga volume diperoleh dengan cara H/3 dikalikan A0 ditambah A2 tambah 4A1 atau sama dengan H/3 dikalikan A0 ditambah 4A1 ditambah A2. Ya, jadi kita hitung bila N adalah ganjil, bagian yang terakhir dihitung dengan cara piramida kotak atau cara rata luas penampang awal dan akhir. Ya, kita bisa menggunakan metode cross section ya. Tapi kalau genap kita bisa menggunakan persamaan ini. H/3, jarak antar interval konturnya dibagi 3, dikalikan luasan penampang kontur yang pertama ditambah 4 dari luasan penampang kontur yang kedua, dan ditambah 4 luasan penampang kontur yang kedua ditambah A2 atau luasan penampang kontur yang ketiga. Ya, kalau kita lihat di sini berarti A0-nya ini luasan kontur yang di elevasi A0, kemudian yang tadi saya sebut 4 kali A1, ya berarti A1-nya adalah luasan pada kontur ini, dan A2 adalah luasan pada kontur, ya. Tapi kalau misalkan sampai bila N adalah ganjil, maka kita hitung sampai A4 dulu, ya. Jadi H/3 sama dengan H0 ditambah 4A2 ditambah A4 gitu ya. Dan untuk yang dari penampang A4 ke A5 itu dihitung dengan menggunakan rumus piramida kotak ataupun luas penampang awal dan akhir. Metode perhitungan volume kontur area yang kedua adalah piramida kotak. Di sini volume diperoleh dengan persamaan akhirnya adalah P sama dengan H/3 dikalikan dengan A0 ditambah A0 kali A1 pangkat setengah ditambah A1. A0 adalah luasan penampang pertama, sedangkan A1 adalah luasan penampang yang kedua. Dan bisa juga
Kalau A kalau terdiri dari beberapa tinggi kontur, maka ini bisa dinotasikan sebagai penampang pertama, satu ini adalah penampang yang terakhir. Ya. Oke, yang terakhir dari metode perhitungan volume kontur area itu adalah metode garis kontur dengan luas rata-rata. Di sini rumus volumenya diperoleh hasil akhirnya adalah volume sama dengan H bagi 2 dikalikan A0 plus A1 dengan keterangan R bernilai 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan N minus 1 dan untuk N sama dengan 1 maka diperoleh persamaan yang tadi saya sampaikan ya, yaitu volume sama dengan H per 2 dikalikan A0 tambah 1. H itu jarak atau interval kontur, jarak antar konturnya, kemudian A0 dan A1 ini adalah luas penampang kontur dari dua interval yang berdekatan. Oke, mungkin itu adalah materi terakhir yang saya dapat sampaikan di perkuliahan survei drastis selanjut ini. Jadi kita sudah lengkap ya untuk membahas semua CLO yang ada di mata kuliah survei drastis selanjut. Kiranya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau tidak ada monitor Claudine, Hadir, Pak. ya minta tolong di absen yang nggak hadir hari ini ya, nanti dijawab ke saya seperti biasa. Baik, Pak. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Berhubung juga sudah mau selesai sesinya, saya cukupkan sekian. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak.